Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita pagi hari ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, kita bisa berkumpul di mushola Al-Hijrah ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Alhamdulillah kita sudah sebulan penuh ini kita sudah menjalankan puasa di bulan Ramadan dan tarawih. Marilah kita hari ini bersama-sama kita sholat Idul Fitri berjamaah. Adapun yang kami sampaikan kas mushola pada bulan Ramadan ini yang selama ini yaitu 0 kan kosong. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita mendapatkan kas 670 ribuan. Alhamdulillah. Mungkin itu saja, tidak panjang lebar yang saya sampaikan karena waktu sudah kita mulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada maksir lah. Ada. Jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah selalu dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku dari kepengurusan Mushola Al-Hijrah ingin memberitahukan atau sekedar untuk mengingatkan tata cara sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Sholat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat dan bisa dilafazkan dengan niat usolli sunatan Idul Fitri ra'aitaini ma'muman lillahi ta'ala. Saya ulangi, niat salat Idul Fitri bisa dilafazkan usolli sunatan Idul Fitri ra'aitaini ma'muman lillahi ta'ala. Salat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama itu terdiri dari 7 takbir. Setiap takbir dilafazkan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi saya ulangi, satu takbir, setiap takbir bisa dilafazkan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Untuk rakaat kedua itu terdiri dari 5 takbir dengan bacaan yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah selalu dimuliakan Allah. Adapun petugas pada pagi hari ini untuk khutbah dan imam salat Idul Fitri kami minta kesediaan kepada Al-Ustadz Usman SAG, dan untuk mu'asiran kami minta kesediaan kepada kakanda kami Ustadz Rusli. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung iqamah ya. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu sunatan Idul Fitri jami'atan rahimakumullah. La ilaha illallah. Sawu sufufakum.
Safnya dirapatkan dan diluruskan. Penuhi dahulu di dalam musola. Setelah penuh di musola, baru dipenuhi di halaman atau teras musola. Bapak Ibu, safnya rapat dan lurus merupakan kesempurnaan dalam sholat. Diluruskan. Buat ibu-ibu juga, cingok kanan kiri lurus atau tidak. Lurus yang di luar teras rapat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Usalli salatal Id. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
wa khalaqal janna min marijim min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Walahul jawaril muntashatu fil bahri kal a'lam Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Sanafrugu lakum ayyuhath thaqalan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. HP aku bukan yang bunyi. Maksudnya? Oke. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yaumakum hadza yaumul idil fitri wa yaum sururi wa yaumul marfuri. Ahalallahu lakum bitta'am wa harramu alaikum bihisyam. Idza sa'idul khatib al mimbar ansitu asabakumullah wasma'u ajarakumullah wa atiu rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat rahimah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa hari ini hari raya Idul Fitri, hari kebahagiaan, hari pengampunan, hari dihalalkan untuk makan dan diharamkan untuk berpuasa. Apabila khatib sedang membacakan khutbahnya di atas mimbar, maka hendaklah kita diam, simak dan dengarkanlah, patuhi dan taatilah. Semoga Allah memberi balas pahala dan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Wa ansurub ala ma'anid dini rabbih tim lana minka bil khairi wa ya khairur rahimin. Amin. Wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi alim. Alhamdulillahil karim. Alhamdulillahil kabir. Alhamdulillahi qahar. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annakum qadimuna ilallahi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para ustadz dan ustazah serta para umarok dan pengurus mushola Al-Hijrah yang kami hormati. Tidak mengurangi rasa hormat kami selaku khatib pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Tanamkan di dalam hati kita, tidak ada keuntungan yang lebih besar ketika kita hidup di dunia ini melebihi kita taat kepada Allah. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar ketika kita hidup di dunia ini melebihi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam kekurangan, kemiskinan bukanlah kegagalan di dalam hidup, tetapi kegagalan hidup adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah dan tidak sempat bertobat sampai ajal menjemput. Hidup dalam keadaan kemewahan, kekayaan bukanlah kesuksesan dalam hidup, tetapi kesuksesan dalam hidup adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah sampai ajal kita menjemput. Dan tak kalah pentingnya, mari kita mencintai orang-orang yang bertakwa. Mari kita senang melihat orang-orang yang bertakwa. Mari kita luangkan waktu kita untuk duduk bersama orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sejak tadi malam sampai saat ini semua manusia bertakbiran. Ada yang di masjid-masjid, ada yang di musola-musola, ada juga yang di rumah sakit. Dikarenakan uzur
mereka bertakbiran di rumah sakit. Jemaah yang mulia, tidak sedikit di antara kita, tidak sedikit di antara umat Islam di dunia ini sedang bertakbiran, mereka sambil meneteskan air mata karena teringat kampung halaman, teringat kepada kedua orang tua yang telah tiada, teringat dengan pasangan hidup yang telah mendahulinya, dan teringat keluarga yang terpisah jauh. Ada juga yang menangis karena akan berpisah dengan di bulan Ramadan. Harapan dan kecemasan untuk bertemu atau tidaknya dengan bulan Ramadan di tahun depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shamu sahru Ramadan wa kharuju ila idihim yaqulullah ta'ala ya malaika kullu amirin yatlubu ajrahu wa ibadil ladzina shamu sahrahum wa jaraju ila idihim yatlubu ujurahum ashhidu anni qad ghafartu lahum fayunadi munadi ya ummata Muhammad irji'u ila manazilikum qad buddiyat sayyiatikum bil hasanati fayaqulullah ta'ala ya ibadi samtuli waftartum li fakumu maghfuran lakum." Yang artinya, barang siapa yang telah puasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk sholat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai malaikatku, siapa yang beramal yang mereka mengharapkan pahalanya, dan hambaku yang berpuasa di bulan Ramadan dan keluar menunaikan sholat Idul Fitri yang juga mengharapkan pahalanya, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka." Kemudian ada seruan, "Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kalian ke rumahmu masing-masing. Sesungguhnya kejahatanmu telah diganti dengan kebaikan-kebaikan." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an berpendapat, orang yang beriman itu mempunyai 5 hari raya. Yang pertama, jika sehari semalam atau selama 24 jam ia tidak melakukan dosa apapun, maka hari itu adalah hari raya baginya. 2, jika ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka hari itu hari raya baginya. 3, jika ia dapat melewati jembatan Siratul Mustaqim dengan selamat, maka hari itu hari raya baginya. 4, jika ia dinyatakan bebas dari neraka dan masuk ke surga, maka hari itu merupakan hari raya baginya. Yang kelima, dan jika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, maka hari itu merupakan hari raya baginya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini tidak salah bila kita sedikit mengenang kisah detik-detik menjelang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat haji wada atau haji perpisahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau menyampaikan wahyu yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untukmu, dan aku telah cukupkan nikmat-nikmatku bagimu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Beliau juga bersabda bahwa Jibril alaihissalam tidak akan datang lagi untuk membawa wahyu kepadanya. Jemaah yang mulia, tidak lama setelah haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit. Beliau betul-betul tidak berdaya. Badan beliau panas disertai keringat yang membasahi tubuhnya.
dengan perasaan yang sedih anaknya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha duduk di samping kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memikirkan kita. Di akhir napasnya, ketika ruhnya akan keluar, terucap dari bibirnya, ummati, ummati, ummati. An-nisa, an-nisa, an-nisa. As-shola, as-shola, as-shola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singkat itu, sepertinya ada yang beliau cemaskan, sepertinya ada yang beliau khawatirkan selepas kewafatannya. Jemaah yang mulia, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khawatir meninggalkan jabatan kenabiannya? Apakah beliau khawatir meninggalkan sahabat-sahabatnya? Apakah beliau cemas meninggalkan putra-putrinya? Jawabnya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencemaskan untuk ditinggalkan kedudukan sebagai nabi dan rasul atau pemimpin negara. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang haus kedudukan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam risaukan adalah umat akhir zaman yang menduduki jabatan, karena dengan jabatan terkadang penyebab terputusnya tali silaturahmi. Karena dengan jabatan melupakan Tuhannya. Bahkan yang sangat celaka, untuk menduduki satu jabatan melakukan kecurangan-kecurangan. Jemaah salat Idul Fitri yang mulia, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang atau khawatir meninggalkan sahabat-sahabatnya? Meninggalkan Abu Bakar, meninggalkan Umar, meninggalkan Utsman dan Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya? Jawabnya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan kita umat akhir zaman. Kini banyak orang tua yang sanggup melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, tetapi tidak bertanggung jawab dalam hal pendidikan agama dan akhlak anaknya. Mereka lebih mementingkan kebutuhan jasmani, tidak perlu dengan kebutuhan rohani bagi anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merisaukan para pemuda-pemudi, sebab banyak di antara mereka sekarang telah meninggalkan ajaran-ajaran agama, bahkan meninggalkan solat sudah menjadi kebiasaan. Mereka tidak merasa bersalah, apalagi merasa berdosa. Pergaulan bebas antara pemuda-pemudi tidak lagi dianggap tabu. Berduaan di tempat sepi, bergandengan tangan di tempat keramaian, menaiki sepeda motor seperti halnya layak suami istri. Sungguh perbuatan ini mencemaskan dan mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sangat menyedihkan kita semua, anak-anak tidak lagi hormat dengan orang tua. Mereka membantah, mencaci, bahkan ada yang memukul orang tua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri artinya hari kembali kepada kesucian. Suci laksana bayi yang baru lahir, bersih seperti halnya kain putih. Oleh karena itu jemaah yang mulia, hari ini merupakan saat yang paling utama untuk mempertebal keimanan dan keislaman kita, yaitu dengan cara bertobat dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala asalkan kita betul-betul merasa menyesal atas dosa-dosa yang kita lakukan. Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan berupaya melakukan segala perintah-perintahnya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap anak Adam itu berdosa dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat. Lau akhta'a ahadukum hatta yamla'u ma bainas sama'i wal ard thumma taballahu alaihi. Seandainya di antara kalian
mempunyai dosa yang banyak yang memenuhi antara langit dan bumi, kemudian kamu bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatmu dan mengampuni semua dosa-dosamu. Jemaah yang mulia, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tobat bagi siapa saja, kecuali bagi mereka yang belum saling islah atau berdamai dengan saudara-saudara yang lainnya. Pintu tobat ditutup Allah Subhanahu wa taala jika di antara kita belum saling memaafkan, terutama bila anak belum dimaafkan kedua orang tuanya. Bila istri belum dimaafkan oleh suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang mulia, mari kita perlihatkan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung kita masih hidup. Dan mari kita perlihatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita mumpung kedua orang tua kita masih hidup. Bagi yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, mari kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jemaah sekalian, mengapa kita diwajibkan berbakti kepada ayah dan ibu? Tidak cukup waktu untuk menjawabnya, tetapi secara ringkas dapat dirincikan. Ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, dan pada waktunya dengan taruhan nyawa, sakit di atas sakit, bersimpah darah ibu kita telah melahirkan kita. Ibu kita hatinya bersih, tak punya angan-angan untuk dibalas jasanya. Sebaliknya ibu kita merasa bangga bila kita bahagia. Sebaliknya ibu kita merasa bahagia bila kita bahagia. Ibu kita merasa susah apabila kita sedang kesusahan. Si ibu belum mau makan sebelum anaknya kenyang. Ia tidak mau berpakaian bagus sebelum anaknya dibelikan. Pantaslah air mata bahagia ibu menjadi rahmat dan jaminan kebahagiaan anaknya. Sebaliknya air mata kepedihan ibu dikarenakan ulah tingkah laku anaknya akan menjadi laknat bagi kehidupan anak-anaknya. Jemaah sekalian, bila ibu jadi tumpuan hidup, ayah pun demikian. Pengorbanan ayah tidak ada tandingnya. Siang dan malam, panas dan hujan, tetap bekerja buat memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan istrinya. Kalau kita hitung dengan penuh kesadaran, betapa besar pengorbanan ayah dan ibu, betapa besar cintanya kepada kita. Pantaslah Nabi Muhammad SAW mensejajarkan ridhonya dan murkanya Allah tergantung ridho dan murkanya orang tua. Ridallahu fi ridal walidain, sakhatallahu bi sakhatil walidain. Keredoan Allah bergantung dengan keredoan ayah dan ibu. Kemurkaan Allah tergantung dengan kemurkaan ayah dan ibu. Jemaah yang mulia, kini kita tidak akan mampu membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Walaupun seluruh harta kita berikan kepada mereka, walaupun seluruh waktu kita 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu kita curahkan untuk memperhatikan mereka, kita tidak akan mampu membalasnya. Dari atas mimbar ini kami menyuruh, wahai anak-anak, berbaktilah, menurutlah kepada kedua orang tua sebelum waktu di mana kamu ditinggalkannya, sebelum waktu di mana mereka pergi dan tidak akan kembali. Kami mengingatkan kepada wahai para suami-suami, jangan takut kepada istri untuk memberikan sebagian rezeki dari penghasilanmu kepada kedua orang tua. Jangan takut kepada istri untuk membagi waktu untuk memperhatikan kedua orang tuamu. Dan kami mengingatkan wahai para istri-istri, bantulah suamimu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Mari kita datangi kedua orang tua kita, nampakkan wajah senang di depan mereka, cium tangan mereka, cuci kaki mereka, ringankan beban mereka, penuhi kebutuhan mereka. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang dapat berterima kasih, berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia, ziarahi kuburnya, doakan mereka, jalin hubungan baik dengan keluarga dan teman-teman mereka. Beramal solehlah atas nama mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi pelajaran kita semua agar kita selalu ingat bahwa kita adalah hamba Allah, hidup di bumi Allah, makan dari rezeki Allah. Agar kita ingat dunia ini sementara, senang sementara, susah sementara, sakit sementara. Agar kita ingat bahwa akhirat adalah selama-lamanya. Jika tak kita bahagia di akhirat, maka bahagia selama-lamanya. Jika kita susah di akhirat, maka susah selama-lamanya. Di dunia ini tempat kita beribadah, bukan tempat kita senang-senang. Di dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Kampung halaman kita adalah surga, karena nenek moyang kita berasal dari surga. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, dan kepada jemaah sekalian kami mohon dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi ahli baitina wa qaribina wa zurriyatana min ba'dina wa jiranana min haulaha ajmain. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Kami berjanji ya Allah akan bersungguh-sungguh lagi dalam berpuasa. Akan bersungguh-sungguh dengan sholat tarawih tadarus Quran di bulan Ramadan di tahun depan. Ya Allah, terimalah puasa kami, terimalah tarawih kami, dan terimalah tadarus Quran kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak-anak dan dosa-dosa istri kami. Ya Allah, didiklah anak-anak kami, ajarilah istri kami. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami. Berilah kami rezeki yang banyak yang kami dapat berbagi dengan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah kami. Kami sibuk dengan anak dan istri sehingga kami melupakan kedua orang tua kami. Orang tua kami yang masih hidup, kembalikanlah. Orang tua kami yang masih hidup, Kau berikanlah kesehatan dan kesempatan. Berikanlah kekuatan untuk beribadah selama dia di dunia ini. Kedua orang tua kami yang telah meninggal, Kau terima seluruh amal ibadahnya. Kau ampuni seluruh dosa-dosanya. Kau tempatkan dia yang paling tertinggi di sisimu. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fasburullahal azim yazkurkum. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah.